PDA kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 137. Kitab Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 6. Mazmur 138 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal yang sombong, orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Puji Tuhan. Kalau kita lihat pembacaan kitab Mazmur ini, ada ungkapan Raja Daud di mana dia bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan teks daripada latar belakang ucapan syukur di Mazmur ini terjadi di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai seterusnya, di mana latar belakang waktu Daud mengucap syukur karena apa? Dia merasakan pertolongan. Di situ dikatakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 itu katakan bahwa Daud setelah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, orang Filistin marah mendengarnya, kesal marah dan hendak membunuh dan akan berperang melawan Daud dengan beserta pasukannya, dikata di lembah Efraim. Dan apa yang Daud katakan? Dia bertanya pada Tuhan dengan doanya, Tuhan, apakah aku akan pergi berperang melawan pasukan Filistin atau Kau menyerahkannya kepadaku? Lalu Tuhan berkata, pergilah berperang dan aku akan menyertaimu, dan aku akan mengalahkan mereka untuk Engkau kemenangan. Ya, Daud melakukannya dan Daud menang. Tapi rupanya tentara Filistin masih belum menyerah. Lalu kedua juga dia kembali mempersiapkan pasukannya untuk berperang yang kedua kali bersama Daud dan pasukannya. Lalu Daud kembali bertanya, Tuhan, apakah aku akan pergi berperang atau bagaimana? Lalu Tuhan jawab, tidak, kali ini kau tidak berperang. Engkau hanya saja melingkari mereka, mengepung mereka dari segala arah, dan engkau bisa menyerangnya dari pohon-pohon tersebut, dan aku akan memberikan mereka kepada engkau. Nah, di sinilah dan Daud menang kembali yang kedua kali. Bapak Ibu, di sini Daud mengajak kita untuk bersyukur tentang kebaikan atas pertolongan Tuhan. Karena apa? Daud mengalami berbagai pertolongan demi pertolongan Tuhan. Meskipun di dalam doanya, seruan Daud pada Tuhan ada terimplisit keraguan. Maka dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus berperang kepada mereka? Di situ pertanyaan, ada keraguan. Padahal sebelumnya Daud juga punya pengalaman perang melawan Goliat. Daud sebelumnya pernah mengalahkan singa macan yang ingin mengganggu ternak dombanya. Artinya apa? Dengan kelemahan tubuhnya, tapi dengan kekuatan imannya yang percaya kepada Tuhan, Daud bisa memenangkan berbagai peperangan. Dan ketika Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel dan menjadi raja, ketika dan menghadapi kembali peperangan orang Filistin, timbul lagi keraguan. Tapi puji Tuhan, ketika dia di dalam keraguannya tersebut, dia berdoa, dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan kembali menjawab setiap doanya. Di sini Daud berkata, mengajak kita untuk bersyukur. Lihatlah, mari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Aku akan bersyukur pada Tuhan di hadapan para raja-raja, para Allah, maksud Allah kecil. Di mana dia menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menolong, dan kasih setia tetap selamanya bagi orang yang mengandalkan Tuhan.
Ini himbauan Daud dan kepada pembacanya, kepada seluruh orang termasuk kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus bersyukur seperti Daud? Mengapa kita harus bersyukur pada Tuhan? Bersyukur atas pertolongan Tuhan hingga sampai saat ini. Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan di Mazmur. Apa yang kita dapatkan? Pemazmur mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Mengapa? Satu, sebab kasih setia Tuhan selalu dilimpahkan bagi kita. Dua, sebab Dia Allah yang selalu mendengar dan menjawab seruan doa kita. Tiga, sebab firman-Nya menuntun jalan-jalan hidup kita. Tiga hal kita diajarkan pemazmur yang ditulis oleh Daud. Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kenapa? Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu dilimpahkan kita. Mungkin kita yang sering lupa akan pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang Dia lakukan bagi kita. Dia akan terus bersama kita. Kita lupa akan pertolongan Tuhan, tapi Tuhan selalu ingat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Maka kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita lupa akan pertolongan Tuhan, kita kadang-kadang bisa meragukan Tuhan. Ketika meragukan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Kenapa? Kelupaan. Tapi bersyukurlah kita, diperintahkan Daud. Kenapa? Tuhan tidak pernah lupa. Kasih Tuhan tetap ada. Walaupun mungkin kita yang sering melukai kasih Tuhan, sering membuat Tuhan itu cemburu. Karena apa? Karena melupakan pertolongan Tuhan. Dan selalu melakukan segala sesuatu dengan pikiran kita. Selalu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Selalu melakukan sesuatu karena kita punya harta, punya aset, atau punya jabatan. Kalau saya melakukan sesuatu pasti bisa. Padahal kita lupa dahulu kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan izinkan sampai saat ini, Bapak Ibu dan kita semua mempunyai kesempatan, apakah itu punya harta, punya jabatan. Ingat, semua itu karena kesempatan yang Tuhan izinkan. Karena dahulu kita terlahir di bumi ini dengan kelemahan. Bahkan lahir dengan kelemahan karena siapa? Dengan perjuangan seorang ibu yang melahirkan kita. Kita lahir dengan hanya cuma dengan tangisan, teriakan seorang bayi yang tidak punya kekuatan apa-apa. Ya itu sama. Kalau Tuhan sampai saat ini Tuhan izinkan kita bisa memiliki sesuatu, punya sesuatu jabatan, ingatlah jangan pernah melupakan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberi kekuatan dan juga Dia akan menolong kita. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan kita mengingat pertolongan Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur dan tetap akan terus mengadakan doa. Dan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur senantiasa pada Tuhan? Yang seperti yang diinginkan oleh Raja Daud. Sebab Tuhan masih mau mendengar dan seruan doa kita. Daud implisit walaupun dia, Tuhan, haruskah aku maju berperang melawan orang Filistin? Haruskah? Ada keraguan. Padahal Daud sudah mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat yang spektakuler. Dari seorang Daud yang tubuh kecil dan lemah, tapi punya iman yang besar dan punya keberhasilan karena Tuhan menyertai Daud. Kenapa kita bersyukur? Bersyukurlah. Daud mengajarkan, kenapa kita harus bersyukur? Bersyukurlah sebab Tuhan masih mau mendengar seruan dan doa kita. Amin. Kalau bicara kapan waktu Tuhan menjawab doa kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah tetap berseru, bersyukur pada Tuhan, maka kita akan selalu berseru dan berdoa. Dan Tuhan masih mau mendengar, minimal Tuhan mendengar. Tapi yakinlah, kalau itu sudah kehendak Tuhan, bukan hanya mendengar, Dia akan menjawab seluruh doa-doa kita. Bahkan apa yang kita lihat dan kita pikirkan, itu yang Tuhan akan sediakan berikan pada kita. Apa sih yang gak Tuhan sanggup lakukan? Dengan hanya Dia berkata, dengan Dia hanya berfirman. Penciptaan bumi ini, Dia hanya berkata, jadilah terang. Dari gelap jadi terang. Jadilah, hanya Dia berkata, jadilah, maka itu terjadi. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ingatlah, ketika kita berdoa dan berseru,
Tuhan masih mau mendengar dan menjawab doa-doa kita. Ya, terbukti pada pagi hari ini Bapak Ibu mau datang ke rumah Tuhan, Bapak Ibu mau berdoa di rumah Tuhan, maupun Bapak Ibu membangun pagi hari sebelum melakukan aktivitas, berdoa bersama-sama, menyaksikan dan mengikuti ibadah doa pagi ini. Karena kita tahu Tuhan masih mau mendengar dan menjawab doa kita seperti Daud. Dan yang ketiga, sebab firman-Nya akan menuntun jalan-jalan kita. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih bisa datang ke rumah Tuhan, masih bisa menikmati hari ini atau sudah menikmati hari-hari kemarin. Karena kita percaya dan yakin bahwa kita masih mendengar firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk tetap bersama dengan Tuhan, sehingga kita masih menikmati hari ini. Amin. Dari 280 juta penduduk Indonesia, gak semua orang bisa menikmati pada pagi hari ini, diizinkan Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan bersyukurlah karena kita masih ingat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan kita lakukan. Itu karena ada firman Tuhan yang masih menuntun hidup kita untuk tahu bersyukur kepada Tuhan, karena firman-Nya masih menuntun. Bisa bayangkan nanti kalau Tuhan tidak berfirman lagi pada kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti tidak bisa membedakan mana itu yang benar, mana itu yang salah. Semua itu berdoai. Apa kita lakukan itu pasti api, karena kita tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan apakah yang kita lakukan itu benar atau itu salah, karena kita masih mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan masih menuntun kita. Amin. Perjanjian batas antara perjanjian lama sampai memasuki perjanjian baru itu waktu lama 300 tahun, dan di situ Tuhan tidak berfirman. Ketika Tuhan tidak berfirman, kekacauan, dosa terjadi di mana-mana. Karena tidak ada firman Tuhan mengingatkan kita, menuntun kita apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk sebulan ini, apa yang harus kita lakukan untuk setahun yang akan kita lewati ini. Bersyukurlah kenapa kita masih mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan masih menuntun hidup kita, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Apa harus kita lakukan perintah Tuhan dan mentaati dan menjauhkan apa yang tidak disukai Tuhan. Ini yang Daud katakan, bersyukur pada Tuhan. Dan dia mengajak bahwa semua raja-raja di bumi ini, para ilah-ilah lain, bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Allah yang Daud sembah dan yang kita sembah pagi ini, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tetap peduli. Meskipun kita memang harus diperhadapi persoalan dan pergumulan hidup, ya, selama kita hidup kita harus mengalami namanya pergumulan-pergumulan hidup. Apakah pergumulan dalam kesehatan kita, apakah pergumulan dalam masa depan kita, apakah pergumulan yang lain-lain. Tapi selama kita bersyukur pada Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Tuhan masih mau menuntun hidup kita. Firman Tuhan kita masih mau mendengar, firman Tuhan kita masih mau baca. Disitulah yang akan menuntun hidup kita, bahwa perjalanan bersama Tuhan. Walaupun kata Daud, walaupun melewati lembah-lembah kelam, aku tidak takut, sebab Engkau beserta denganku. Presiden Joko Widodo berkata, tahun 2002 ini yang sebentar kita akan lewati, ya, akan ada tahun mengerikan. Tapi lebih dahsyat lagi, tahun 2023 ke depan itu ada tahun gelap. Di tahun ini saja dunia mengalami krisis ekonomi, finansial, krisis pangan, dan krisis energi. Bersyukurlah pada saat ini kita mau mengakhiri tahun 2002 ini. Kita walaupun ada krisis, mungkin kita nggak merasakan, tapi ketika kita melihat menyaksikan dunia Eropa, dunia lain, ada beberapa mereka yang mengalami krisis energi pangan, sehingga mereka akan berkata, ketika akibat pasca pandemik dan juga perang Rusia dan Ukraina
negara-negara Eropa sangat sulit mendapatkan penerangan karena gas yang terbesar ada di Rusia. Dan itu karena banyak dimusuhi oleh negara-negara Eropa lain, Rusia juga membatasi. Dan itu membuat krisis bagi beberapa orang yang menggunakan gas buat kehidupan elektrik atau kelistrikan rumah tangganya. Apalagi pada musim dingin ini, mereka hanya pilih mau makan atau bisa bertahan kehangatan dalam hidup mereka. Beberapa mereka, bahkan saya melihat di YouTube berita-berita di negara Inggris saja yang negara maju sedang mengalami krisis. Krisis apa? Ekonomi. Anak-anak sekolah nggak ada sangu, sehingga nggak ada bawa bekal makanan. Apa yang mereka makan? Mereka cuma makan permen karet karena tidak sanggup bawa makan lagi karena ada krisis pangan. Puji Tuhan kalau Tuhan masih menolong negara kita Indonesia, masih menolong kita semua karena kita bisa merasakan walaupun ada krisis kita masih tetap merasakan pemberian Tuhan. Itu karena kita masih percaya dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur, kita percaya Tuhan akan tolong kita sampai sini. Tuhan tidak minta kita yang banyak, bersyukur saja. Itu sudah membuat mengakui bahwa Tuhan itu besar dan kita lemah. Bersyukur saja. Tapi kalau kita tahu diri, kalau kita bersyukur, berarti kita harus tetap baca firman Tuhan itu. Kalau kita tahu diri, kalau kita bersyukur, kita mau beribadah selama Tuhan izinkan. Pandemik sudah agak berlalu, mau berlalu ya, sudah walaupun ada COVID-19 masih tetap ada, tapi puji Tuhan kita masih bisa bergereja, beraktivitas, bekerja dan belajar, bersyukur. Sehingga kita masih bisa tetap menikmati perjalanan hidup ini. Bersyukur saja, bersyukur. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber keselamatanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, mari kita bersyukur kepadamu, ungkapan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, sumber kesemangatanku, kemenanganku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi ungkapan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali ungkapan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Bapa, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, mari kita ungkapkan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti
kita bersyukur. Haleluya. Oh shikara bapa takaya ramalama mandada koya takaya rarasi. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Rajaku. Mari ungkapan bersyukur dalam hati kita. Ungkapan melihat ucapan syukur melalui perkataan kita. Katakan thank you Lord, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami tetap dipelihara Tuhan. Sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat, sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan, sehingga kami bisa datang berdoa, datang menikmati firman Tuhan, datang bersekutu dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan sampai saat ini kami bisa bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena kami masih bisa menikmati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, bahkan bisa menikmati dan melakukan pelayanan-pelayanan Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang tetap ada, yang kami cintai, tetap ada di dalam hidup kami. Kami ucap syukur sampai ini. Terima kasih Tuhan buat teman-teman persekutuan, teman-teman gereja. Kalau sampai saat ini kami bisa tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan di mana kami bisa lakukan. Kami ucap syukur dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur buat juga kami tetap tinggal di negara Indonesia ini, di mana Tuhan masih pelihara, masih menuntun kami dengan pertolongan Tuhan melalui kebijakan-kebijakan Presiden kami Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberikan hikmat sehingga sampai saat ini Indonesia boleh merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Walaupun harus menghadapi krisis-krisis yang terjadi, tetapi sampai saat ini kami bisa berjalan, kami bisa melakukan segala aktivitas kegiatan perekonomian, masih melakukan segala kegiatan sehari-hari. Kami ucap syukur karena Tuhan menjaga, melindungi bangsa kami, karena Tuhan masih mendengar setiap seruan doa-doa orang-orang yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Haleluya. Shikara bapa takaya malamamasi. Ku bersyukur Tuhan. Shikara bara bapa takaya mamasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau belajar bersyukur seperti Raja Daud Tuhan. Meskipun dia seorang yang pintar dalam strategi peperangan, tapi dia tetap bertanya kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan apa yang dia lakukan. Meskipun dia seorang raja yang hebat, bisa memimpin negara Israel dengan baik, tetapi dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan tersebut. Karena itu Tuhan, kami ajarkan kami juga tetap berseru untuk pada Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan hidup kami, di mana kami berada, di mana kami harus lakukan, di mana kami harus kerjakan di komunitas-komunitas kami Tuhan. Apakah dalam dunia kerja, dalam dunia gereja, dalam dunia atau di dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah Tuhan melalui setiap firman Tuhan kami dengar. Biar firman itu menolong, menguatkan iman kami, bertumbuh iman kami, dan kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan masih terjadi hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, terima kasih sampai saat ini Tuhan pelihara dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Biar kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, apapun yang terjadi bagi sidang jemaat Allah GSJ Ebenezer, kami hanya mengangkat tangan dan berkata, Tuhan tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus melihat mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Tuhan masih tahu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang masih terus kami dengar dan kami masih bisa membacanya. Dan firman Tuhan akan menuntun hidup kami untuk menuntun ke jalan hidup yang benar dan sesuai berkenan pada Tuhan. Dan disitulah kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak, tolonglah kami dalam nama Yesus. Kalau kami mengalami pergumulan kesehatan itu karena sakit penyakit, kami percaya mujizat masih ada dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti doa pagi secara live streaming di YouTube GSJ Ebenezer, kami berdoa apapun terjadi mujizat Tuhan kami percaya, kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kok kami bergumul soal ekonomi, finansial, pekerjaan, usaha dagang, kami berdoa, kami percaya Allah kami sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan Allah kami akan memberikan terobosan-terobosan buat seluruh sidang jemaat Tuhan Ebenezer yang tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan sanggup memulihkan, bahkan memberikan mujizat besar
besar bagi setiap para pekerja-pekerja usaha daripada seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan memberkati setiap finansial, pekerjaan, usaha, dagang, apapun yang kami lakukan. Biar semua di dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi karena kami mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam usaha, pekerjaan. Di mana apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seluruh keluarga-keluarga sidang jemaat Allah Ebenezer yang ada di pusat maupun yang ada di satelit. Kami berdoa biar setiap keluarga-keluarga Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memberikan kasih Tuhan melingkupi dalam keluarga sidang jemaat Allah Ebenezer, sehingga keluarga sidang jemaat Allah Ebenezer ada keluarga-keluarga menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami, gembala kami Bapak Triyogo bersama istri dan kedua putrinya. Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya Tuhan akan tolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka untuk memimpin umat-Mu, sidang-Mu Tuhan, GSJ Ebenezer beserta satelitnya. Tuhan beri penghikmat dan urapan buat gembala sidang kami Tuhan. Kami percaya melalui beliau Tuhan, sidang jemaat Tuhan akan Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian. Terima kasih Bapak, juga para majelis yang sedang dimisioneri, kiranya juga Tuhan tolong juga Tuhan. Bahkan dalam ada pemilihan majelis gereja yang baru, kami berdoa biar Tuhan turut campur tangan. Apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan gereja sidang jemaat Allah Ebenezer, biarlah kegiatan itu akan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer, bahkan bagi sekitar di mana kami berada, bagi gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat seluruh para pengerja, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja sidang jemaat Allah Ebenezer dalam karunia-karunia atau talenta-talenta mereka yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk di gereja ini. Kami percaya Tuhan akan tolong mereka, Tuhan akan berkati setiap waktu talenta yang Tuhan yang mereka kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka Tuhan. Dan terima kasih Bapak, terima kasih karena Tuhan memberkati gereja sidang jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya, untuk Tuhan pakai terus kami menjadi kesaksian, pakai kami untuk menjadi pembawa pemberitaan Injil, pakai kami untuk membawa orang-orang datang ke rumah Tuhan, beribadah dan menikmati kasih Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat bangsa negara kami Indonesia, di mana kami tinggal, kami bekerja, kami bergereja dan melayani Tuhan. Kami ucap syukur buat bangsa kami ini Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara dan menolong hingga sampai saat ini. Karena itu kami memberkati bangsa Indonesia di 34 provinsi ini Tuhan tolong hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh terjadi dari Aceh hingga sampai Papua Tuhan, Irian Jaya. Tuhan tolong hujan keselamatan boleh terjadi. Setiap orang boleh mendengar dan mendengar nama Yesus dan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kami percaya Tuhan memberkati setiap 34 provinsi yang ada di kabupaten maupun ada di kota Madia. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pejabat-pejabat daerah maupun di pusat juga kami berdoa. Tuhan tolong mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan tambahkan terus hikmat, kebijakan untuk mereka, untuk Bapak Presiden Joko Widodo ini memberikan rasa keamanan, rasa kesejahteraan, rasa keadilan di negara Republik Indonesia ini. Berkati bersama keluarganya, berkati juga para menterinya yang membantu dan mewujudkan visi misi daripada Bapak Presiden Joko Widodo ini, sehingga Indonesia belum merasakan damai, sejahtera, sukacita, pertolongan daripada Tuhan. Mulai kebijakan-kebijakan mereka, karena juga buat kepala-kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT, kami berdoa biar mereka bekerja dengan bertanggung jawab, bekerja dengan jujur, dan bangsa kami akan merasakan pertolongan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami pada pagi hari ini, dan kami percaya sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolonglah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga membawa nama kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, ku bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya.
Jadilah sesuai dengan iman kita pada pagi hari ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita terima, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan, dan nikmatilah setiap mujizat-mujizat firman Tuhan yang kita lakukan untuk sepanjang hari ini. Karena itu pulanglah ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita yang kita cintai, dan melakukan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari. Maka kita akan menikmati mujizat-mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang percaya diberkati. Kata bersama, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua.